Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum midarul islami ala hadithin innamal a'malu binniyati. Telah berkata sebagian mereka ulama, midarul islami ala hadithin, terlingkup Islam di atas hadis, innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu dengan niat. Terlingkup Islam di atas hadis ini, intinya sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam terlingkup di dalam hadis ini. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu dengan niat. Kita melakukan salat dengan niat. Kita melakukan haji niat. Kita belajar juga dengan niat. Artinya yang bersangkut paut dengan agama Islam itu terlingkup di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Innama sebagaimana innama itu adat hasar. Artinya amalan itu akan bernilai apabila ada niat. Wa hadithin al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Terlingkup Islam di dalam hadis, halal itu jelas, wal haramu bainun, dan haram itu jelas. Di dalam Islam maka didahulukan niat. Sehingga yang halal itu tidak dimodifikasi seolah-olah haram. Dan haram juga demikian tidak dimodifikasi seolah-olah haram itu halal. Artinya di dalam Islam yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Wa hadithin man amila amalan laisa alaihi amrana fahuwa raddun. Dan hadis, barang siapa orang yang memperbuat akan satu perbuatan yang tidak kami perintahkan di atasnya, maka perbuatan itu ditolak. Perbuatan yang tidak ada perintahnya, maka perbuatan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada perintah, maka amalan itu diterima. Akan tetapi pengembangan amal perbuatan asalkan tidak bertentangan dengan syariat itu boleh. Memang setiap hadis harus sesuai dengan perbuatan Nabi, memang harus sesuai dengan perbuatan Nabi, akan tetapi metode boleh berbagai macam asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya pendidikan. Pada masa Nabi belum ada pondok pesantren, belum ada madrasah. Sekarang sudah ada pondok pesantren, ada madrasah,
Itu pada zaman Nabi belum ada. Artinya apa? Sumbernya memang dari Nabi, akan tetapi metode boleh berbeda. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Wa hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari bentuk baik Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Melihat baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Fa kullu wahidin minha rubu'ul islami. Maka tiap-tiap satu dari hadis itu 1/4 Islam. Orang yang sanggup mengamalkan satu hadis dari 4 hadis tadi, maka Islamnya sudah 1/4. Sanggup mengamalkan 2 hadis, Islamnya setengah. Sanggup mengamalkan 3 hadis, Islamnya 3/4. Sanggup mengamalkan keseluruhan hadis, ke-4 hadis tersebut, maka Islamnya sudah sempurna. Wa qala ba'duhum, telah berkata oleh sebagian mereka ulama, lau sanaftu mi'ata kitabin, seandainya aku mengarang kitab 100 kitab, la bada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadisi. Sungguh aku mulai pada awal tiap-tiap kitab dengan hadis ini. Artinya hadis innamal a'malu binniyati. Kata sebagian para ulama, andai mereka mengarang kitab berjumlah 104, maka setiap awal kitab tersebut mereka mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wa huwa haditsun azimun. Hadis innamal a'malu binniyat merupakan hadis yang agung, hadis yang mulia. Sehingga para ulama salafus saleh mereka berkata bahwasanya mereka mengajarkan niat kepada anak mereka sama seperti mereka mengajarkan surat Al-Fatihah wajib. Sebagaimana surat Al-Fatihah ini wajib untuk diajarkan. Karena salafus salihu adalah salafus salih yuhibbuna iftitaha masanifatihim bihi. Mereka senang memulai karangan mereka dengannya hadis. Tanbihan lit-talibi ala husnin niyati. Untuk peringatan bagi orang yang belajar di atas baik niat. Wahtimamihi, dan perhatiannya pelajar bizalika, dengan demikian hadis. Nah, perhatiannya dengan demikian kepada pelajar dengan demikian hadis. Nah, itu alasannya. Wali annaha min ajali a'malil qulubi, dan karena bahwa sesungguhnya hadis dari sebab asal perbuatan hati. Jadi niat itu sebab
asal muasal perbuatan hati. Wa ta'atu al-muta'alliqatu biha, dan taat bersangkut paut dengannya hati. Taat itu muncul sama hati, bersama hati. Makanya perbuatan aktivitas amal yang lebih utama adalah amalan hati. Ada orang yang taat tapi berdosa. Dia melakukan salat tapi ada dalam hatinya riya, berdosa. Makanya amalan yang lebih utama itu adalah amalan hati. Wa 'alaiha midaruha, dan di atasnya amalan hati terlingkup darinya taat. Wa qala Abu Ubaidah, dan telah berkata Abu Ubaidah, laisa syai'un min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'u wa aghna wa aktsara faidatan wa abalagha min hadzal hadithi. Tidak sesuatu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berkumpul, wa aghna lebih cukup, wa aktsara faidatan dan lebih banyak faedah, wa abalagha min hadzal hadisi dan lebih mengalahkan dari hadis ini.